Assalamualaikum mujahid-mujahidah. Kembali lagi kita belajar untuk tema 8 subtema 1 muatan bahasa Indonesia untuk kelas 2. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tampung tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Nah, kembali ke pelajaran. Hari ini kita akan mengulang pelajaran tentang penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda tanya, dan kata tanya. Sebelumnya kita sudah pelajari hal ini kan mujahid-mujahidah. Nah, sekarang kita masuk untuk belajar yang pertama, yaitu huruf kapital. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Yang pertama itu di awal kalimat. Contohnya di sekolah Ad-Duro ada taman. Nah, huruf D di awal kalimat dibuat dengan huruf kapital untuk menandakan bahwa disitulah dimulai kalimatnya. Yang kedua, nama hari dan bulan. Nah, misalkan mujahid-mujahidah mau menuliskan nama hari atau nama bulan, maka hurufnya harus huruf besar. Misalkan di kata Senin, huruf S-nya dibuat huruf kapital untuk menandakan dia adalah nama hari. Selanjutnya bisa juga Januari atau hari Minggu. Nah, itu dia sudah kita pelajari sebelumnya. Yang ketiga itu di nama orang. Misalkan mujahid-mujahidah menulis nama orang, maka nama orang tersebut huruf depannya harus huruf besar atau huruf kapital. Contoh, itu ada namanya Ana, Melani, dan Syifa. Nah, setiap huruf yang di depan dibuat huruf besar atau huruf kapital karena merupakan nama orang. Nah, ini yang paling baru yang akan kita pelajari, yaitu kata ganti Tuhan. Nah, maksud dari kata ganti Tuhan ini, misalkan kita mau menuliskan Allah dalam kalimat, maka huruf A dalam Allah, dalam kata Allah harus dituliskan dengan huruf besar. Misalkan juga kita mau menulis dengan nama-nama Allah yang lain, maka setiap huruf pada kalimat itu harus dibuat huruf besar. Misalkan kita mau tulis yang maha besar, maka hurufnya yang huruf Y-nya besar, maha huruf M-nya besar, dan besarnya huruf B-nya besar. Atau misalkan kita mau sebut Allah dengan kata yang lain, misalkan Al-Halik, maka huruf A dan huruf K-nya harus ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya kita masuk ke tanda titik dan tanda tanya. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, ayah pergi bekerja pada hari Senin. Nah, di akhirnya itu kita berikan tanda titik sebagai tanda bahwa kalimat tersebut telah selesai. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga, kalimat ayah pergi bekerja pada hari Senin sudah menggunakan huruf kapital yang benar seperti yang sudah diajarkan pada slide sebelumnya. Ayah huruf A-nya besar karena di awal kalimat, dan Senin huruf S-nya besar karena merupakan nama hari. Selanjutnya,
Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Nah, berbeda dengan tanda titik, tanda tanya harus selalu digunakan ketika kalimat itu merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya, apakah ayah pergi bekerja pada hari Senin? Tanda tanya. Jadi, setiap kali kita membuat kalimat tanya atau kalimat yang menggunakan kata tanya, maka kita harus memberikan tanda tanya di akhir kalimat sebagai penegasan bahwa kalimat itu adalah kalimat tanya. Nah, selanjutnya untuk penggunaan kata tanya, yang pertama, apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, apa yang bisa kita gunakan untuk mewarnai? Yang kedua adalah kata tanya siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Contohnya, siapa yang bertugas menjadi imam hari ini? Nah, selanjutnya ada yang nomor 3, kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kita melaksanakan puasa? Nah, selanjutnya ada yang nomor 4, yaitu dari mana. Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana letak masjid terdekat? Selanjutnya ada kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa kali kita sholat fardu dalam satu hari? Nah, yang keenam ada kata tanya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan suatu kejadian. Contoh, bagaimana cara kamu membuat kerajinan ini? Yang ketujuh ada kata tanya mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kita harus banyak bersedekah saat bulan Ramadan? Oke, karena kita sudah selesai belajarnya. Tadi kita sudah belajar tentang huruf kapital, terus tentang tanda tanya dan tanda titik, kemudian tentang kata tanya. Nah, seperti biasa, kita akan ada tugas. Kerjakan tugas di halaman 59, nomor 6 sampai dengan 10 yang muatan bahasa Indonesia. Kirimkan kepada ustadz-ustazah yang bertugas. Semangat mujahid-mujahidah, semangat juga puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.